Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Indopos dimanapun berada, siang ini kembali kita berjumpa dalam program yang dimiliki oleh Indoposko, sebuah media massa, media online, indoposko.id, yang kali ini kami mempunyai program yaitu Ngaco. Ngaco itu ngabuburit ala Indoposko, yang juga kita bisa artikan ngaco juga menjadi tema lain, menjadi ngobrol ala Indoposko. Kali ini kembali kita masih dalam suasana Ramadan, kita mengkaji sambil menunggu waktu berbuka puasa, maka itu kita namakan ngaco ini ngabuburit ala Indoposko. Dan kembali kita kedatangan seorang pengajar, seorang ustadz, dalam hal ini Ustadz Haji Lutfi Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang rasanya nih kita bisa ketemu lagi ya, ketemu Ustadz, bersilaturahim. Dan lebih penting lagi kita bisa berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun ini. Untuk itu silakan Ustadz Lutfi. Ini lumayan menarik ini. Ngegas, ngerem, ya kan? Ngegas, ngerem. Rem bisa jadi rem blong atau bagaimana? Apa ngegasnya kekencangan? Apa ngeremnya tipis-tipis saja? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Sebuah tema yang menarik yang diangkat pada program ngabuburit pada hari ini, seni ngegas dan ngerem dalam Islam. Memang ini kelihatan seperti bertolak belakang sebenarnya. Ya, ya. Seperti ada hitam, ada putih, seperti itu. Ya. Tapi sebenarnya ibarat kita naik sebuah kendaraan, ibarat kita naik mobil, tidak akan sempurna kita mengendarai mobil kalau kita tidak ngegas dan kita nggak ngerem. Iya. Ngegas terus tanpa ngerem membahayakan. Kalau kita ngerem terus, nggak ngegas juga nggak jalan-jalan. Jalan-jalan. Kita habis waktu di dalam mobil, tapi mobil kita tidak menghantarkan kita kemana-mana. Iya. Jadi begitupun dengan hidup sebenarnya. Kadang-kala kita ada waktu-waktu di mana kita ngegas dan waktu-waktu di mana kita ngerem. Tapi pada dasarnya ngegas dan ngerem ini adalah seperti template itu. Seperti template simbolik yang kita bisa tempelkan tergantung kondisi situasi yang kita hadapi ketika itu. Seperti misal, kapan kita harus marah, kapan kita mesti menahan marah. Kalau ngegas itu dianggap marah, lalu seperti apa marah dalam Islam? Ya, gitu. Tidak mungkin kita hidup ini nggak pernah marah. Bahkan selevel Nabi Muhammad pun dalam beberapa riwayat marah. Marah tidak masalah selama ada tuntunan syariat. Yang bahaya tuh kalau marah-marah. Marah-marah ini bahaya. Iya, iya. Terdengar terlalu emosional kalau marah-marah itu. Tapi kalau marah, terdengar seperti respon terhadap sesuatu yang prinsip sebenarnya. Jadi seperti apa marah, seperti apa menahan marah, seperti apa bersyukur, seperti apa bersabar, itu semua dalam Islam sudah lengkap bagaimana tuntunan dari baginda Nabi. Begitupun dengan konteks dengan Ramadan. Ramadan ini bisa dianggap dalam tanda kutip sebagai bulan kita ngerem. Bulannya kita ngerem. Setelah 11 bulan kita ngegas. Iya. Dalam hal makanan, dalam hal minuman, dalam hal aktivitas, dalam hal berbagai macam hal. Di Ramadan kita seperti diajarkan untuk mewarning diri, yuk ngerem dulu. Ngerem dulu. Ada waktu-waktu di mana kita mesti ngerem, lalu kita mulai membuka Al-Quran. Kita ngerem dulu untuk menghabiskan waktu di waktu malam, kita habiskan waktu dengan tarawih. Tidurnya ngerem dulu, bangun. Iya, iya. Sahur. Nah, sebenarnya dalam Islam ini ngegas dan ngerem sebagai sebuah template simbolik sudah diarahkan sebenarnya oleh Islam ini. Saya pikir itu untuk awalan kita. Jadi 11 bulan begitu tingginya aktivitas kita, baik dalam hal konsumsi maupun kegiatan dan lain-lain.
begitu masuk Ramadan ini saatnya kita kendorin dulu. Ya. Jadi jangan ngegas terus, kita kendorin sedikit, itu yang dimaksud dengan ngerem. Tentunya ada hal yang harus dibayar. Maksud saya begini, Tad. Jadi ketika aktivitas itu menurun, dikurangi, direm di selama Ramadan itu, apakah kemudian seseorang itu tidak akan merugi? Begitu. Ya. Contoh begini, kapan kita ngerem dalam kalau Ramadan kan istilahnya 11 bulan ngegas, 1 bulan ngerem. Itu katakan tahunan. Ya, bagaimana ya. dengan harian? Kapan dalam sehari ini, baik saat Ramadan maupun di luar Ramadan, kita ngegas dan kapan kita ngerem? Iya, iya. Sibuk di siang hari kerja, iya. tapi kalau adzan berkumandang, Iya. rem dulu. Iya. Rem. Nanti kerja lagi habis itu. Nanti menjelang asar, azan lagi, asar, ngerem lagi. Nah, nanti kerja lagi nggak apa-apa. Iya, iya. Nah, nanti matahari terbenam, muncul namanya safak ahmar, mega merah, ngerem lagi. Isya, subuh begitu. Apakah kita harus meninggalkan dunia dalam artian ngerem gitu? Iya, iya. Meninggalkan lalu menghentikan dunia, mengejar akhirat? Enggak. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, kan gitu. Kejarlah persiapanmu di darul akhirah, di negeri akhirat. Tapi Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan nasib bagianmu di dunia. Iya, iya. Jadi itu konsep luar biasa. Kata Allah, siapkan akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Jangan lupakan duniamu, akhiratmu juga dipersiapkan. Maka meninggalkan dunia demi akhirat tidak tepat sebenarnya. Lalu umat Islam ada di pinggir-pinggiran, tidak mau bekerja, tidak mau berkarir, habis juga kita. Iya, iya. Tapi mementingkan dunia segala-galanya. Iya, iya. Sampai nggak sholat, sampai nggak zakat, sampai lupa halal haram, sampai semua hancur lebur kita. Jadi yang bagus bagaimana Pak Ustadz agar kita nggak kalah ketika ngegas dan nggak kalah ketika ngerem? Kerja, azan, stop, sholat, Iya, iya. makan, istirahat, kerja lagi. Ada rizki, berangkat umroh. Iya, iya. Pulang, kerja lagi. Ada rizki, infak sedekah, kerja lagi. Iya. Azan, sholat, habis sholat kerja lagi, kan itu ngegas ngerem dalam Islam. Jadi memahami agama bukan berarti kita meninggalkan dunia. Justru dengan memahami agama menyempurnakan dunia kita sebenarnya. Itu. Ada pemikiran begini, Ustaz. Ketika kita berhadapan tanda petik atau mengejar dunia, itu ada kalanya kita harus berpikir bahwa kita akan hidup selamanya. Ya. Tapi ketika kita berpikir akhirat, ya memang ini sebuah ungkapan atau apa, berpikirlah bahwa kita akan mati besok. Apa makna demikian, Ustaz? Iya, bahwa sejatinya seluruh perkara itu ada batasnya. Iya, iya. Ada batasnya. Dunia ini ada batasnya. Bahkan kemampuan badan kita ini ada batasnya. Perut kita ini kan ada batasnya. Ada. Sepiring enak. Iya. Nah, nambah lagi setengah piring masih enak. Masih enak. Tapi kalau ditambahin lagi sepiring yang awal tadi, 3 piring, 4 piring, 0 kenikmatannya, bahkan menjadi minus. Benar. Minus, bisa jadi kita mengeluarkan lagi yang sudah kita makan tadi. Maka kita mesti menyadari bahwa seluruhnya ini ada batas. Apalagi dunia yang memang sifatnya fana gitu. Kita memang itulah. Contoh nih, ketika Ramadan berakhir. Iya. H-4, H-5 Ramadan nih. Kita udah mau habis Ramadan, H-5, 4, orang semua mempersiapkan pakaian baru. Coba. Iya. Hati pikiran kita saat mempersiapkan pakaian baru menjelang 1 Syawal, apa yang kita pikirkan? Umur kita panjang. Iya. Kita begitu. Asumsinya begitu. Asumsinya begitu. Iya. Asumsi kita bahwa nyawa kita akan melewati Idul Fitri. Iya. Karena kita akan melewati Idul Fitri, siapin baju baru. Bahkan bukan hanya pakaian. Bahkan bukan pakaian. Rumah juga disolek, dibersihin, rapiin dan lain-lain. Kendaraan, Kendaraan, pakaian, taman, Iya. interior
interior rumah. Kadang saat kita mempersiapkan itu, rasanya kita akan hidup 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Rasanya begitu. Iya. Tapi pada saat kita misal sakit nih, migrain misal, atau emah atau gimana, rasanya kok deket banget. Iya. Itulah, rasanya deket banget. Nah, kita harus menyadari bahwa memang segala sesuatu ada remnya dan ada batasnya. Jangan hanyut, tapi jangan juga melepaskan dunia lalu mementingkan akhirat. Seorang kepala keluarga tidak boleh hanya beribadah sepanjang hari tanpa mencari nafkah. Itu sangat dipersalahkan. Islam bekerja, seorang laki-laki keluar rumah bekerja, capek dong, habis waktu, habis tenaga, peluh keluar, keringat keluar. Kalau ikhlas niat ini suami, ayah mencari kerja bersama dengan keringat yang keluar, dua Allah kasih ampunan dosa, rizki yang Allah akan berikan. Luar biasa. Maka meninggalkan dunia demi akhirat salah. Salah. Yang benar adalah mempersiapkan dunia untuk akhirat kita. Jadi kalau kita pulang dari podcast ini, lihat, mohon maaf, ada orang sedang ngetrikin aspal. Lu luar biasa itu pekerjaan. 1 jam ngetrikin aspal, galian kabel itu yang panjangnya mungkin bisa 1 meter ke bawah itu. Itu pekerjaan lelah itu. Malam harinya pegel badan mereka semua. Kalau mereka ikhlas kerja ini karena Allah demi menafkahi keluarga, pegel malam harinya, paginya dia bangun, dosanya habis. Itu luar biasa. Jadi seorang suami bekerja demi keluarga, istri dan anak-anaknya, Allah hapus dosanya, Allah berikan rezeki. Artinya ada kewajiban yang harus dia kerjakan, tapi kuncinya adalah ikhlas ya, berarti ketika mengerjakan sesuatu. Makanya kuncinya niat. Awas, hati-hati nih. Kata para ulama, ada infak bernilai besar, nilainya besar, nominalnya besar infak ini, tapi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Karena salah niat. Tapi ada infak kecil, kecil, tapi bernilai besar di sisi Allah, li husnin niyah, karena bersihnya niat. Makanya infak dan sedekah tuh besar kecilnya bukan dari nominal ketika dikeluarkan, tapi dibandingkan dengan harta si yang berinfak. Seorang milioner berinfak 10 juta, hartanya 500 miliar. Infak 10 juta, Allah bilang kecil. Tidak ada apa-apanya. Bukan 10 jutanya, kecil. Tapi ada orang, mohon maaf, kita baca berita, pemulung nabung tiap hari untuk membeli kambing kurban di hari kurban, dia berkurban. Masya Allah, ini pahalanya, ganjarannya lebih besar, walaupun kambing cuma 2,5 juta, katakan segitu, dibandingkan sama 10 juta, 4 kali lipatnya. Tapi 10 juta kecil nilainya, sementara kambing yang cuma 2,5 juta besar nilainya. Ada orang, bukan orang kaya, di kantongnya cuma ada 50.000. 50.000. Sholat Jumat. Cuma selembar-lembarnya. Sholat Jumat datang tromol. Dia berinfak 50.000 sama dengan dia berinfak seluruh hartanya. Cuma 50.000. Ada orang kaya 100.000. Itu nilainya di sisi Allah lebih besar yang 50.000. Itu luar biasa infak. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pada nilai akhirnya, tapi alat pembandingnya ini. Nah, itu sih. Jadi satu hal yang kecil sangat rahasia, niat itu kan. Niat itu katakanlah yang tahu kan hanya dirinya sama Allah. Iya, betul. Tapi ketika itu jadi rahasia, itu akan bernilai besar ketika niat itu terwujud atau di hadapan Allah nih kelihatan ikhlas tidaknya, begitu Ustaz ya. Makanya kalau kita bedah fikih puasa, fikih Ramadan, kan gini, ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum ibadah, itu syarat namanya.
Syarat sholat, ya suci dari hadas. Ya. Islam balik berakal, berwudu, kan itu semua di luar takbiratul ihram. Iya. Dia mesti ada sebelum. Kalau rukun sesuatu yang ada di dalam ibadah. Jadi apa itu ibadah? Ibadah itu mengerjakan rukun demi rukun. Itulah ibadah. Makanya ditanya dalam fikih ibadah, apa rukun puasa? Cuma 2. Iya. Niat dan berpuasa. Iya. Itu doang. Pertama niat, kedua imsak, menahan. Menahan diri dari membatalkan puasa. Itu doang 2. Beda sama rukun sholat, ada belasan. Iya. Tapi rukun puasa cuma 2. Cuma 2. Walaupun 2, ini luar biasa. Salah niat, aduh. Sama seperti orang udah lagi sholat, khusyuk nggak khusyuknya itu. Ustaz, ini sholat zuhur 4 rakaat. Iya. Kadang hilang, kadang khusyuk. Kadang hilang, kadang khusyuk. Persis seperti orang berjalan di pematang sawah yang kecil itu. Iya. Kadang nyebur, kalau nyebur naik lagi. Iya. Jalan lagi, nyebur lagi, naik lagi. Iya. Yang salah gimana? Nyebur, dia main blok di situ, kecaprak-kecipik, hancur sholatnya. Gitu, makanya dalam 5 menit sholat, mungkin semenitnya menghayal, tapi kan kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau nyeblos kaki, balik lagi. Iya. Nyeblos, balik lagi. Yang salah, kalau begitu nyeblos, dia main blok di situ. Akhirnya kemana-mana pikir. Sama seperti puasa. Iya. Ya Allah, balik lagi. Ada ini, ya Allah, balik lagi. Itu dia. Iya, apalagi puasa ya. Iya. Sholat kan katakanlah tadi analoginya zuhur 4 rakaat berapa menit lah. Kalau puasa kan belasan jam. Bagaimana tuh dia harus berjalan kan, pasti ada jatuhnya, ada segala macamnya ya. Gitu. Maka ngerem dan ngegas sepanjang Ramadan ini luar biasa. Ada bermakna 2. Ada ngerem dan ngegas bermakna fisik. Iya. Ada ngerem dan ngegas bermakna batin. Ngerem dan ngegas dalam konteks Ramadan bermakna fisik, memang badan kita direm. Perut kita direm, tenggorokan kita direm, mata kita direm, hidung kita, telinga kita semua direm. Ngerem sebulan selama 14 jam, efeknya sehatnya luar biasa. Itu dia. Ada lagi ngerem bermakna jiwa. Suasana jiwa ketika Ramadan sama di luar Ramadan amat sangat berbeda. Jiwa ini kenapa jadi lebih tenang gitu? Habis sahur, padahal sama-sama jam 5 subuh. Iya. Sama-sama jam 5 subuh. Tapi kenapa jam 5 subuhnya Ramadan jadi lebih enak? Iya. Dibandingkan dengan jam 5 subuhnya di luar Ramadan. Hati kita menjadi lebih tenang dan nyaman. Lepas dari Ramadan masuk ke Syawal, hati kita jadi gampang memaafkan. Orang di Syawal lebih mudah memaafkan ketimbang di luar Syawal. Orang di Ramadan lebih bisa diajak bicara musyawarah ketimbang di luar Ramadan. Maka luar biasa. Antara ngerem dan ngegas sepanjang Ramadan adalah teknik yang semua kita mesti memahami. Ustaz, kalau bahasa anak sekarang nih, jangan kasih kendor. Ya kan? Jangan ngasih kendor tuh ngegas aja. Ya kan? Nah, kita ini ngegas sama ngerem. Kalau jangan kasih kendor, kesannya orang lagi Ramadan tuh mungkin mau ngejar restoran, mau lebaran dan lain-lain. Walaupun itu sebenarnya tidak baik juga. Tapi ketika dia harus mengerem, dari gas yang dia injak harus dia tarik untuk ngerem sedikit. Itu pasti seseorang ketika menjalankannya akan dapat keberkahan dari Allah. Iya. Itu dia. Maka kalau ditanya keberkahan, apa sih keberkahan itu? Banyak definisi mengenai keberkahan. Ada definisi yang masyhur, az-ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwa ada satu buah piring nasi dimakan oleh 2 orang dia cukup, dimakan 3 orang dia cukup, dimakan 4 orang dia cukup. Bukan nasinya yang bertambah tiba-tiba seperti orang sulap, bukan. Tapi ada keberkahan yang melingkupi mereka. Tapi ada makna lain dari keberkahan. Kalau kita ngerem dan ngegas dengan cantik, dengan sempurna, sehingga kendaraan kita ini bisa jalan dengan baik, akan muncul keberkahan. Keberkahannya itu qalil la yanqus, kafir la yurma. Sedikit nggak kurang. Lagi dapat dikit nggak kurang. Cukup. Kafir la yurma. Begitu dapat banyak nggak kebuang. Nggak mubazir.
kebanyakan orang yang jauh dari keberkahan, cirinya dua. Begitu dapat sedikit, dia menghardik, marah, mengeluh, menyalahkan. Merasa kurang. Waduh, ini akhirnya harus cari tambahan. Nggak dapat tambahan, menghalalkan yang haram. Ambil sana, ambil sini, wah ini bahaya. Karena merasa kurang. Begitu proyeknya goal, dapat banyak, beli ini, beli itu, yang semuanya nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Dua ciri ini, ciri-ciri keberkahan yang nggak ada. Ciri-ciri keberkahan yang nggak ada. Ciri-ciri keberkahan yang nggak ada. Dapat sedikit cukup. Kadang-kadang kan kita namanya kerja, nggak selalu dapat banyak di saat itu. Iya. Tapi begitu Allah berikan memang sebulan itu segitu, setelah ikhtiar kita maksimal, Allah berikan dia segitu. Kalau kita dapatkan keberkahan, cukup. Karena yang mahal ini bukan hidup, yang mahal ini gaya hidup. Gaya hidup. Kalau buat hidup cukup. Iya. Ditempel sama gaya hidup. Iya. Jadi mahal. Artinya kalau kita mengedepankan kebutuhan ketimbang keinginan, itu hidup kita cukup aja. Cukup sebenarnya. Tapi begitu ada lifestyle, peran media juga nih luar biasa, peran medsos ini membentuk karakter orang, sehingga bukan cuma hidup yang dipikirkan, tapi gaya hidup. Awas, Ramadan, pelajaran penting, ngeremnya, ngegasnya, jangan sampai pasca Ramadan 1 Syawal lifestyle keluar semua. Iya. 1 Syawal ini orang lihat, wih, pakaian ini memang boleh pakai pakaian yang bagus di hari raya, enggak masalah. Tapi berlebihan enggak boleh. Berlebihan enggak boleh. Mau pakai cincin pakai gelang kancah keren kalung enggak boleh. Tapi pakai pakaian bagus di hari raya sunnah. Wangi-wangian sunnah. Iya. Baik, Pak Ustadz Lutfi. Ya. Terima kasih, singkat namun sangat bermakna, sangat memberikan pencerahan, sangat memberikan wawasan untuk kita semua. Nanti di lain kesempatan tentunya kita berjumpa lagi dalam channel Indoposko, program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko. Mudah-mudahan nanti yang tadi disampaikan Ustadz Haji Lutfi Nugraha memberi manfaat untuk kita semuanya, dan pada akhirnya nanti kepada kaum muslimin dan muslimat. Demikianlah kita telah berdiskusi, mengkaji soal bagaimana menata puzzle kehidupan, seni, ngegas dan ngerem dalam Islam yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz Lutfi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya terima kasih Ustadz Lutfi. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi umat Islam, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ke depan masih diberikan kesehatan dan lahir dan batin untuk terus menjalani kegiatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.